Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Study in Holland online series di rumah aja. Saya Ida Ayu Ajeng, saya akan menjadi moderator di acara online series kali ini yang merupakan Stunet Awardee 2020-2021. Nah, online learning kita pada siang hari ini adalah mengenai dokumentasi bahasa ibu antara kompleksitas, pelestarian, dan kreativitas anak muda. Untuk yang bertanya-tanya, kenapa sih kok online learning kita pada siang hari ini mengenai bahasa ibu? Nah, aku perlu jelas sedikit sih, mention aja bahwa pada tanggal 21 Februari kemarin, kita itu memperingati bahasa ibu sedunia. Jadi momennya tepat banget ya untuk kita sama-sama menambah wawasan kita terkait bahasa ibu. Nah, webinar kali ini merupakan kerjasama antara Nufik Neso dengan Leiden University. Leiden University memiliki Leiden Lecture Series yang selama pandemi diselenggarakan secara online. Leiden Lecture Series diselenggarakan rutin oleh kantor Universitas Leiden di Indonesia untuk mengenalkan sivitas akademika Universitas Leiden dan terutama perkembangan dari dunia pendidikan dan penelitian dari berbagai bidang keilmuan di Leiden University. Menarik banget ya. Dan kali ini kita akan kedatangan dua pembicara yang keduanya beliau merupakan alumni PhD dari Leiden University Center of Linguistics. Nah, sebelum itu kita akan menyimak pemaparan dari Nufik Neso. Saya persilahkan kepada Mbak Amy. Terima kasih banyak Mbak Ajeng atas introduction-nya. Perkenalkan, nama saya dengan Emy Vimetasari, selaku Student Counselor dari Nufik Neso Indonesia. Senang sekali berada di acara hari ini online learning, bagian dari acara Study in Holland online series di rumah aja. Senang juga pastinya tahun ini bisa kembali bekerja sama dengan Leiden University, salah satu universitas yang ada di Belanda. Nah, sebelum kita menuju ke topik utama dari online learning sesi hari ini, saya juga ingin perkenalan dulu dengan Nufik Neso. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut online learning, di sini saya akan sedikit memberikan informasi apa itu Nufik Neso. Jadi Nufik Neso itu sendiri merupakan organisasi non-profit yang lokasinya Nufik itu kantornya ada di Belanda, di The Hague, dan kami merupakan perwakilan resmi dari kantor Nufik, yaitu Netherlands Education Support Office. Nah, di sini ada beberapa kegiatan utama kami yang kami lakukan untuk di Indonesia, yaitu adalah memfasilitasi NL Knowledge dengan biasanya kami berkolaborasi ya dengan contohnya seperti saat ini kolaborasi dengan Leiden University, bisa juga dengan institusi lainnya antara Indonesia dan Belanda. Biasanya bisa juga scientific research ataupun event collaboration. Nah, kemudian kami juga mensupport internationalization of education ya dengan caranya mempromosikan studi di Belanda. Nah, kami lakukan selain mempromosikan melalui education fair atau acara-acara webinar, kami juga memberikan jasa free student counseling bagi prospective Indonesian students yang ada di Indonesia pastinya. Kemudian kami juga mengelola beberapa program beasiswa, ada Stunet, Student in Netherlands, tadi disebutkan ya oleh Mbak Ajeng, ada Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, dan EU-Share. Kemudian kami juga tidak hanya mempromosikan studi ke Belanda, tapi kami juga promosikan studi ke Indonesia gitu. Jadi melalui yang namanya Wilweg program. Ini biasanya kami mengajak pelajar yang ada di Belanda untuk datang ke Indonesia. Kemudian yang terakhir, kami juga tidak lupa untuk tetap bersilaturahmi melalui platform NL Alumni Network. Di sini kami memberikan platform ya bagi lulusan Universitas Belanda untuk tetap berkoneksi dengan alumni-alumni yang ada melalui acara-acara seperti ini, atau juga ada alumni career fair, Orange Talk, workshop, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi hanya beberapa aktivitas yang utamanya yang kami lakukan.
Tapi selain itu, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi terkait studi di Belanda ataupun Nuffic Neso, bisa hubungi kami melalui kontak details. Kemudian kami juga punya beberapa informasi praktis yang bisa diakses melalui, pertama kita juga ada online counseling yang dilakukan secara melalui Zoom setiap hari Senin sampai Kamis. Kemudian ada beberapa brosur dan informasi yang sudah kami compile itu melalui digital brochure dan frequently asked questions. Jadi di situ sudah terkumpul semua informasi berkaitan dengan studi di Belanda. Mungkin segitu saja informasinya terkait Nuffic Neso. Saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Emi, menarik sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lanjut studi di Belanda atau misalnya mau cari-cari informasi juga itu bisa hubungi Nuffic Neso seperti yang tadi Mbak Emi sudah paparkan ya. Nah, kita akan langsung saja masuk ke inti dari online learning series kita kali ini. Kita akan kedatangan 2 orang pembicara yang keduanya merupakan alumni dan keduanya mendapatkan gelar PhD dari Leiden University, yaitu Bapak Jeremy Baluk dan Ibu Nurenzia Yanuar. Keduanya sudah hadir nih bersama-sama dengan kita. Nah, singkatnya Pak Jeremy nanti akan memaparkan penelitian mengenai dokumentasi keragaman bahasa daerah di NTT beserta kompleksitas dan upaya pelestarian. Sedangkan Ibu Renzi akan memaparkan mengenai bahasa ibu di Malang yang menjadi daya tarik anak muda untuk digunakan kembali dengan interpretasi yang baru. Kedua penelitian ini merupakan penelitian masing-masing pembicara ketika menempuh program PhD di Leiden University Center of Linguistics. Saya undang dulu pembicara kita yang pertama, yaitu Pak Jeremy Baluk. Halo. Apa saya manggil Mas kali ya, karena sosok muda ya. Halo, selamat sore, selamat siang di Jakarta. Iya, posisi sekarang di mana ini? Berarti di Kupang ya? Tidak, saya lagi di Tokyo, sementara visiting sejak tahun lalu, jadi masih di Tokyo. Oke, berarti sekarang di Tokyo jam berapa nih Mas Jeremy? Sekarang jam 4.15. Oke, berarti selamat sore ya di Tokyo, selamat siang di Jakarta. Saya bacakan sedikit profil singkat dari Mas Jeremy. Mas Jeremy merupakan dosen studi Stiba Cakrawala Nusantara Kupang dan merupakan visiting researcher Tokyo University of Foreign Studies. Pendidikan terakhirnya adalah PhD Linguistik di Leiden, Belanda, dan judul risetnya adalah Dokumentasi dan Pelestarian Bahasa Daerah di NTT, Kompleksitas dan Kekayaan Intelektual. Nah, untuk teman-teman yang hadir, teman-teman boleh bertanya langsung di chat, tidak perlu menunggu sesinya berakhir, nanti takutnya lupa gitu ya, jadi langsung saja bisa di chat, bisa tanya, tapi kalau misalnya ingin tanya langsung, nanti saya akan buka Q&A setelah masing-masing pemateri memaparkan materinya, dan tidak lupa saya sampaikan bahwa 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise menarik dan akan dipilih oleh pembicara. Jadi nanti akan diberitahu nih sama Mbak Emi gimana nanti pengiriman merchandise gitu ya. Oke, Mas Jeremy, silakan ada waktu sekitar 25 menit di luar tanya jawab, karena tanya jawabnya nanti akan di akhir untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke, sudah terlihat. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Selamat sore. Apakah slide saya kelihatan? Saya kelihatan, tapi kalau misalnya Mas Jeremy mau perbesar, misalnya, oh ya kelihatan, sudah jelas. Oke. Silakan. Baik, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Dan ya tadi sudah diperkenalkan dan saya asli dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya dari Pulau Rote. Dan pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Nuffic Neso dan juga IKALI yang berkenan mengundang saya di forum yang terhormat ini untuk menyampaikan sedikit
pengalaman riset dan juga beberapa hal yang saya akan sampaikan mengenai situasi kebahasaan di Nusa Tenggara Timur. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, saya memilih judul dengan dokumentasi dan pelestarian bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur, kompleksitas dan kekayaan intelektualnya. Sebelumnya saya mohon maaf, materinya disiapkan dalam bahasa Inggris, tetapi atas kesepakatan dengan panitia saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia saja. Baik, jadi kita mulai. Dalam pemaparan saya, kira-kira ini outline-nya. Jadi pertama saya akan menyampaikan tentang situasi kebahasaan di NTT secara ringkas. Kemudian yang kedua tentang dokumentasi dan penelitian linguistik di bahasa Ndau, di Pulau Ndau. Kemudian yang ketiga tentang ciri atau karakteristik bahasa dan budaya Ndau. Dan yang keempat tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur dan beberapa catatan penutup. Baik, jadi saya mulai dengan kutipan yang menarik yang mungkin banyak orang sudah tahu dari Nelson Mandela, bahwa jika Anda bicara kepada seorang dalam bahasa yang pahami, maka itu akan masuk dalam kepalanya. Tapi kalau jika Anda bicara dalam bahasa orang itu sendiri, maka apa yang disampaikan akan masuk ke hatinya. Artinya apa yang kita sampaikan atau kita ungkapkan itu merupakan buah pikiran atau pengetahuan kita melalui kata-kata, kalimat-kalimat, intonasi, bahkan bunyi bahasa tertentu yang diperoleh melalui pengalaman hidup kita, tentu menurut konvensi budaya setempat. Nah, karena itu hilangnya suatu bahasa itu sama dengan hilangnya keberagaman budaya dan intelektual, dalam hal ini sistem pengetahuan dan kepercayaan setempat. Nah, secara umum bahasa-bahasa di NTT saya bisa gambarkan seperti ini. NTT memiliki kurang lebih 72 bahasa daerah dan atau ya sekitar 10% dari jumlah bahasa di Indonesia. Dari jumlah itu 46 masuk dalam rumpun besar Austronesia dan 26-nya itu masuk dalam non-Austronesia atau yang disebut dengan Papuan yang berada di wilayah Timor, Alor, dan Pantar. Pada umumnya masyarakat NTT itu multilingual. Jadi mereka bisa bicara beberapa bahasa. Nah, paling tidak 4 bahasa. Jadi bahasa ibunya sendiri, lalu salah satu bahasa tetangganya, kemudian ada bahasa Melayu setempat atau Melayu lokal yang sebagai lingua franca, dan juga bahasa Indonesia. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu peserta sekalian, bahwa di NTT ada Melayu lokal, misalnya Melayu Kupang, kemudian Melayu Alor, kemudian Melayu Larantuka, dan mungkin saja ada variasi Melayu lain di misalnya Sumba atau di Belu misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, itu banyak sekali bahasa ya, belum termasuk dialek-dialeknya. Nah, Ndau ada di sana, nanti sebentar saya akan tunjukkan. Nah, kemudian dalam masyarakat yang multilingual tentu kontak bahasa tidak bisa terhindarkan dan pada umumnya mengarah pada perubahan atau pergeseran bahasa dan bisa memicu kepunahan bahasa-bahasa tertentu, terutama bahasa yang dianggap terisolasi atau tidak terlalu berprestise. Nah, ada 3 hasil riset dalam bentuk disertasi juga alumni Universitas Leiden mengkaji tentang kontak bahasa di wilayah Alor dan wilayah Flores antara bahasa Austronesian dan Papuan. Jadi kalau tertarik untuk membaca hasil riset ini bisa membaca 3 disertasi. Ini ada di referensinya. Nah, tapi gambaran umumnya saya akan memberikan contoh teks dalam bahasa Dao yang kemudian saya rekam. Dari hasil transkripsi rekaman, maka saya mendapati misalnya teks seperti ini. Jadi teks ini adalah sebuah doa dalam sebuah ibadah oleh seorang yang umurnya kira-kira 50 tahun. Nah, kita lihat di sana bahwa dari hasil transkripsi ada sekitar 13% kata-kata dalam bahasa Indonesia. Padahal kalau mau dicermati, maka kata-kata ini masih ada dalam bahasa daerah Dao itu sendiri. Nah, kecuali kata terima kasih yang dalam bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur hampir tidak ada ya. Nah, jadi yang kita dengar itu adalah bahasa daerah, tapi sebenarnya isinya sudah bercampur aduk ya dengan bahasa Melayu setempat atau bahasa Indonesia.
Nah, lalu mengenai budaya, saya akan memberikan contoh dari Pulau Rote, masih di Kabupaten Rotendao. Sini saya tampilkan 3 contoh. Pada tahun 2018 yang lalu, ada tim yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi budaya setempat. Jadi disusun dalam satu dokumen namanya Pokok Pikiran Budaya Daerah. Nah, kebetulan waktu itu saya dipercayakan sebagai ketua tim bersama 6 anggota lainnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ada sekitar 143 sastra lisan yang teridentifikasi, dan dari jumlah itu 65%-nya sudah tidak digunakan lagi. Kemudian misalnya kita lihat permainan tradisional, ada sejumlah 25, 23-nya sebenarnya permainan untuk anak-anak, tetapi dari jumlah ini itu 91%-nya tidak digunakan lagi. Nah, kemudian misalnya mengenai penggunaan bahasa, itu 42%-nya didominasi oleh Melayu Kupang. Ya, karena memang Kupang merupakan kota provinsi ya, jadi semua pusat pendidikan, perdagangan, ekonomi, dan politik ada di sana. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya mereka masih bisa berbahasa daerah, tapi ini kecenderungan masyarakat untuk lebih berbahasa Melayu Kupang dibanding dengan bahasa daerahnya. Nah, jadi ini kecenderungan ya. Jadi menurut saya masalah kepunahan bahasa di Nusa Tenggara Timur ini perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi misalnya produk-produk kebahasaan seperti buku-buku, kamus, dan lain-lain. Nah, dari 72 bahasa yang ada di Nusa Tenggara Timur menurut berbagai sumber, misalnya etnolog, kemudian Badan Bahasa atau Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur, maka mayoritas bermasalah. Jadi misalnya 33 bahasa, sekitar 33 ya, dianggap belum distandarisasi, artinya belum ada sistem tulis atau ortografi. Lalu kemudian 11-nya itu dianggap bermasalah, artinya dia bisa mengarah pada kepunahan, ya, karena belum terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian ada sekitar 18 ya yang belum ada informasi tentang statusnya, ya, karena belum ada banyak riset, belum ada peneliti yang meneliti ke sana. Nah, ada juga informasi bahwa ada 4 bahasa yang mau dikatakan sangat kritis atau bahkan sudah dianggap punah, misalnya bahasa Sar, Nedebang, Reta, Bailel di Alor. Ada juga saya baru dapat informasi bahwa ada bahasa lain di Lembata yang namanya Leoheba. Nah, ini juga belum teridentifikasi. Ya, jadi disinilah dokumentasi memegang peran yang sangat penting karena bahasa menjadi alat utama dalam transmisi kekayaan intelektual budaya daerah itu dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang dokumentasi bahasa Dao yang saya lakukan. Jadi terlihat pada peta, kalau Bapak Ibu bisa melihatnya di lingkaran merah itu, nah itu Pulau Dao yang sangat kecil sekali, hampir tidak terlihat bahkan di peta Nusa Tenggara Timur, apalagi di peta Indonesia yang besar, itu pasti tidak terlihat, karena sangat kecil sekali. Di sebelah barat Pulau Rote, ya, jadi ke sebelah baratnya ada Pulau Sabu, kemudian pulau lebih besar adalah Pulau Sumba. Sementara di bagian timur ada Pulau Rote dan Pulau Timur. Pulau Timur ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa daerah ini sangat kecil. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mendokumentasikan bahasa Dao? Nah, sebelum saya mengikuti PhD di Leiden, saya mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk pergi ke pulau kecil ini. Jadi kelihatan di peta itu saya ambil dari Google, pulaunya kering ya, dan itu hanya dihuni beberapa bagian kecil saja. Nah, saya mendapat ada 3 makalah. Pertama dari Yonker, makalah yang ditulis zaman dulu, mengatakan bahwa bahasa Dao ini adalah salah satu dialek dari bahasa Hau di Pulau Sabu. Tadi ada satu pulau lebih besar di bagian barat. Lalu yang kedua dari Walker dan Grimes bilang bahwa bahasa Dao ini adalah bahasa sendiri, bahasa yang berbeda. Dan yang ketiga, Fox dalam riset antropologinya mengatakan bahwa Dao itu berada di antara Sabu dan Rote. Nah, jadi ini 3 pendapat yang berbeda dari sudut pandang bahasa dan budaya.
Nah, pertanyaannya kan ada apa di sana sehingga bisa seperti itu. Nah, jadi perlu dicari tahu. Nah, kemudian saya melakukan dokumentasi, ya. Dan setelah saya mencari informasi, di sana pulau kecil ini ada lebih dari 3.000 penutur bahasa Ndao di pulau itu, lalu kemudian 2.000 lainnya berada di pulau-pulau lain di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian para penduduknya, terutama perempuan, itu mereka adalah pengrajin tenun ikat tradisional, dan laki-laki itu pandai perak, ya. Tapi kemudian pandai perak ini tidak dilestarikan dengan baik sehingga hampir punah sekarang. Banyak orang lebih memilih jadi nelayan atau pengusaha lokal. Secara linguistik, bahasa Ndao ini masuk dalam grup atau sub kelompok Sumba Hau, bahasa Sedi Sumba dan Sabu, dari rumpun besar Austronesia. Nah, tetapi pada kenyataannya bahasa Ndao lebih banyak kontak dengan Rote dibanding dengan Sabu atau Timor. Sehingga bunyi bahasa atau ucapan-ucapan bahasa Ndao itu lebih mirip dengan bahasa Hau, tetapi struktur kalimatnya lebih mirip dengan bahasa Rote. Nah, selain itu juga banyak penutur bahasa Ndao yang bisa berbicara dalam bahasa Rote, bahasa-bahasa di Timor, kemudian bisa bahasa Melayu Kupang, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya di sekitarnya. Jadi jelas di sini bahwa kontak bahasa dan pengaruh berbagai aspek kehidupan sekarang ini menyebabkan bahasa Ndao menjadi terancam punah. Jadi harus segera didokumentasikan. Nah, Bapak Ibu peserta sekalian, lalu pertanyaannya, maaf, komputer saya, ya, dokumentasi itu apa? Jadi prinsip dasar dari dokumentasi ini adalah menciptakan rekaman atau dokumen-dokumen yang mengenai peristiwa tutur atau mengenai bahasa itu, dan menciptakan dokumen yang bertahan selama mungkin dan multifungsi, artinya bisa dipakai dalam dalam kajian berbagai bidang, ya. Jadi untuk bahasa Ndao kami merekam misalnya audio dan video dari cerita rakyat, kemudian procedural text, dalam hal ini misalnya cara melakukan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara memasak, cara menenun, dan sebagainya, ya, dalam bentuk video maupun audio. Kemudian upacara, kemudian interview, lagu-lagu, dan lain sebagainya. Jadi di foto-foto ini Bapak Ibu bisa lihat, misalnya yang paling atas adalah almarhum yang orang Ndao sebut dengan Baki Tua Tanah, tapi nama sebenarnya adalah Petrus Duli, ya. Dia pimpinan adat Ndao pada zaman dahulu kala. Beliau sudah meninggal pada beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi karena tradisi-tradisi itu tidak digunakan lagi, maka banyak hal bisa terlupakan. Nah, kemudian foto-foto di bawah menggambarkan bagaimana kegiatan selama di sana saya dokumentasikan. Jadi ada juga kegiatan sehari-hari yang saya dokumentasikan. Nah, kemudian setelah merekam berbagai cerita tadi, maka saya menggunakan program Elan untuk mentranskripsi apa yang ada di dalam rekaman. Jadi prinsipnya adalah harus menuliskan atau mentranskripsi sesuai dengan apa yang diucapkan dalam rekaman. Tidak boleh sesuai dengan apa yang peneliti lihat atau peneliti tahu, tapi harus ada seperti yang ada di rekaman. Nah, kemudian setelah ditranskripsi, maka diekspor ke dalam bentuk teks, lalu diolah dalam satu program yang lain. Waktu itu saya menggunakan Toolbox, tapi kemudian saya migrasi ke Flex. Jadi sekarang saya menggunakan Flex. Yang gambar paling bawah itu adalah Flex. Nah, kemudian hasil dokumentasi ini saya arsipkan di Lembaga Pengarsipan Digital Internasional di ELAR di SOAS di London. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengakses datanya dan ingin meneliti hal-hal tertentu dari daerah ini, maka bisa mengakses data di sini. Kemudian pada waktu saya S3 di Belanda, saya akhirnya memutuskan untuk menulis grammar
bahasa Dao seperti ini, ya. Dan setelah saya S3, saya kemudian meminta bantuan dari beberapa penutur asli yang membantu saya. Kemudian kami menerbitkan kamus pengantar, kemudian kumpulan teks dalam bahasa Dao. Jadi tadi berbagai teks tadi itu kemudian kami kumpulkan dan kemudian ditranskripsi lagi dengan baik dan diterbitkan dalam buku ini. Nah, inilah 3 orang yang secara intensif membantu saya. Nah, yang menarik adalah bahwa dari cerita-cerita tadi saya tertarik dengan cerita atau sastra lisan mengenai asal-usul Dao, baik pulaunya maupun asal-usul orangnya. Nah, jadi dari tadi saya sebut ada Dao, ada Dao. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi nama Dao itu sebenarnya Dao, bukan Dao, karena dalam bahasa itu tidak ada konsonan deret atau klaster nde, tidak ada. Ya, jadi istilah Dao itu berasal dari kata Dao yang artinya tarum. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Latinnya Indigo feratinctoria. Ini ada gambarnya. Ini baru saya dapat gambar terbaru bahwa mereka sekarang menanam tumbuhan ini, tanaman ini untuk membuat warna biru tua atau warna hitam dalam mewarnai tenun ikat di sana. Nah, jadi dalam tuturan bahwa orang pertama yang menghuni Pulau Dao itu berasal dari Sabu dan membawa tumbuhan ini. Nah, dalam sejarah Sabu juga disebutkan bahwa salah satu nenek moyang mereka itu dulunya menghuni Pulau Raijua, satu pulau kecil di sebelah Sabu, lalu pindah ke Dao. Jadi kedua cerita ini jadi akhirnya saling nyambung, ya, dan memberi informasi tentang asal-usul orang Dao. Nah, dalam literatur terdahulu nama Dao ini juga disebut dengan Dao atau Ndao. Nah, bagaimana dengan karakteristik dari budaya dan bahasanya? Jadi Fox dalam riset antropologinya menyebutkan bahwa sebenarnya sejak lama orang Dao itu sudah berpindah dari tradisinya yang mirip dengan Sabu ke tradisi yang lebih mirip dengan Rote. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak kehilangan misalnya konsep ataupun istilah-istilah. Nah, saya berikan beberapa contoh di sini, ya. Jadi misalnya bahwa mereka punya adat misalnya mas kawin dihitung dengan istilah emak, atau kemudian mereka sederhanakan menjadi ucap hanya oma begitu. Ini setara dengan sekitar 8 gram emas. Nah, tapi kemudian orang hanya menggunakan uang saja, ya, dan kemudian upacaranya dibuat yang berbeda, lebih modern. Lalu ada istilah holomanu. Ini sebenarnya satu upacara adat, ya, syukur, panen dan lainnya. Kemudian juga sekaligus sebagai upacara meminta berkat untuk tahun itu misalnya. Nah, tapi upacara ini kan tidak dilakukan lagi. Nah, pimpinan dari upacara adat inilah yang Baki Tua Tanah almarhum tadi yang saya tunjukkan fotonya. Nah, begitupun mereka punya kalender tradisional yang dihitung mulai dari kalau sekarang dicocokkan dengan kalender modern itu April, ya, mereka sebutnya lekole. Nah, sampai dengan Maret berikutnya yang mereka sebut nyale Dao. Jadi ada istilah Dao di sini. Nyale itu sejenis saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi sejenis cacing laut, ya, yang bisa juga dimakan. Nah, ada juga istilah religi yang misalnya Horoparahi yang artinya Tuhan Sang Pencipta, itu mereka tidak pakai lagi. Tapi malah mereka menggunakan istilah Lama Tua yang notabene itu bahasa Rote. Nah, jadi ini masih banyak ciri-ciri lain yang menggambarkan bahwa mereka berpindah dari tradisi yang lebih mirip Sabu ke yang lebih mirip Rote. Nah, jadi mereka juga punya register, ya, jadi bahasa sehari-hari yang mereka sebut Li Dao, kemudian ada bahasa rahasia, ya, Li Pacele, dan ada bahasa ritual atau Li ini. Tapi kemudian bahasa ritual ini tidak lagi digunakan, ya, karena upacara-upacara adat tidak ada lagi. Jadi Li Pacele atau bahasa rahasia itu masih ada sampai sekarang. Nah, ini saya akan tunjukkan satu video di sini yang menggambarkan tentang proses tenun ikat Dao, karena orang Dao itu terkenal dengan tenun ikat mereka.
Ya, jadi mereka juga buat dalam lagu. Ini ada seorang seniman lokal Ndau yang membuat lagu tentang bagaimana proses tenun ikat itu. Mungkin saya akan putar 1 menit lebih begitu untuk kita dengarkan dan lihat apa yang ada di video. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa di awal video ini dia menggunakan pakaian adat mirip sabu, tetapi kemudian di berikutnya nanti dia pakai adat rote begitu. Ya, mungkin stop di situ dulu ya. Kalau yang tertarik untuk bisa tahu lebih lanjut, mungkin nanti baru bisa ditonton. Tapi paling tidak, mungkin Bapak Ibu bisa lihat tadi, awalnya dia menggunakan pakaian adat, ya, itu tradisi sabu. Lalu kemudian yang berikut dengan topi yang lebih besar dan ada antenanya, itu tradisi rote. Jadi artinya bahwa mereka belum melupakan tradisi mereka dan konsep-konsep itu masih ada sebenarnya. Nah, kemudian saya akan menampilkan sedikit tentang karakteristik linguistiknya. Ini beberapa contoh kalimat. Nah, jadi kalau kita melihat di struktur kalimat ini, maka misalnya kita melihat kalimat bahasa Dao di nomor 1 dan kalimat bahasa Roti di nomor 3, yang saya warnai merah ini, itu sama-sama memiliki apa yang disebut dengan persesuaian subjek dan kemudian verba atau predikat, ya. Jadi sama-sama punya persesuaian subjek dan predikat, ya. Nah, tetapi sabu tidak ada begitu. Bahasa Hau ini tidak ada persesuaian seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau melihat lagi di kalimat Ndao nomor 2 dan kalimat Hau nomor 4, maka yang saya tandai dengan warna hijau ini, itu sebenarnya juga persesuaian objek dengan verba atau predikat. Ya. Jadi terlihat di sini bahwa bahasa Ndao masih memiliki ciri bahasa sabu. Ya, walaupun ciri ini sudah tidak produktif lagi di bahasa Ndao dan cenderung berkurang dan banyak yang tidak digunakan lagi. Tapi masih ada ciri di sana. Nah, jadi ini ciri dia berpindah, ya mungkin dulu ya, berpindah dari ciri sabu ke ciri rote, ya, karena kontak bahasa. Nah, kemudian bagaimana dengan upaya pelestarian bahasa daerah di sana? Jadi di poin ini saya gambarkan secara singkat saja bahwa banyak pihak memiliki kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah di sana. Misalnya pemerintah, kemudian juga lembaga keagamaan, gereja, ya, dan juga lembaga pendidikan dan juga masyarakat atau komunitas itu sendiri. Nah, jadi ini luar biasa, ya, semoga ini bisa nanti kemudian bisa membantu pelestarian bahasa daerah. Nah, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Nah, tapi mungkin yang saya bisa highlight adalah bahwa melalui lembaga gereja, misalnya setiap bulan Mei itu dilakukan yang dirayakan sebagai bulan bahasa, begitu. Dirayakan sebagai bulan bahasa Gemit, gereja Gemit, dan semua rangkaian ibadah, ya, semua rangkaian kegiatan di gereja pada bulan Mei itu menggunakan bahasa dan budaya daerah. Jadi ini memberi semangat, memberi motivasi untuk pelestarian bahasa daerah masing-masing. Nah, lalu penting juga saya sebutkan di sini bahwa anak-anak muda juga sudah tertarik dengan bahasa daerah dan membuat karya dalam bahasa daerah. Salah satu contoh di sini adalah seorang anak muda yang biasa membantu saya dalam riset bahasa Ndao. Dia menulis skripsinya tentang aplikasi kamus digital bahasa Ndao yang berbasis Android.
Nah, jadi skripsinya sudah jadi ya, sudah ada, dan hasil penelitian sudah ada, dan ini semoga nanti dalam waktu dekat bisa direalisasikan supaya kamusnya bisa didigitalkan. Nah, tapi juga ada di Rote misalnya seorang guru anak muda juga menulis tata bahasa Rote dan juga kamus bahasa Rote. Nah, jadi ini terlihat bahwa ada potensi anak muda yang luar biasa memiliki kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah sendiri. Nah, saya yakin tentu mereka mengerjakan semua ini tidak sekedar menghasilkan produk, tapi mereka mengerjakannya dari hati mereka, sepenuh hati mereka. Kita perlu mendukung generasi muda seperti ini. Nah, di Ndau sendiri, walaupun mereka jauh dari wilayah kota dan transportasi susah, terisolasi, dan lain sebagainya, tapi mereka juga tidak kalah semangatnya. Jadi mereka punya konten YouTube yang namanya Ndau Explorer. Ya, mereka mempromosikan pariwisata di sana, mempromosikan budaya, bahasa di sana. Mereka punya grup Facebook juga namanya Li Kahore, begitu. Ya, jadi di sini mereka mempromosikan rumah adat Ndau yang sekarang tinggal satu rumah adat saja, tidak ada lagi yang lain. Jadi kalau rumah adat ini hilang, maka berarti tidak ada lagi konsep-konsep rumah adat, tidak ada lagi. Jadi mungkin 1 menit saya mohon izin untuk saya putar video ini sekedar sebagai pengantar saja. Tahun ini jangan ikan, jaket boy. Tahun nak telung kira-kira lah telung 2. Ada kan, artinya sogotago. Ya, mungkin saya stop di situ. Jadi rumah adat ini mereka biasa sebut dengan Emu Sogotago, artinya rumah. Pak Jeremy, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak ya? Ya, sudah ya, mau selesai. Ya. Oke. Jadi artinya rumah yang mereka pakai untuk menyembah kepada Tuhan dan juga rumah pertemuan adat dan pertemuan keluarga. Nah, sementara background lagu itu menggambarkan tentang seorang yang meninggalkan Pulau Ndau untuk merantau, tetapi dia mengingat saudara-saudaranya, kemudian orang tuanya, dan berharap bahwa mereka bisa bertemu kembali. Nah, jadi itu kira-kira cerita di balik dari video ini. Ya, kemudian sebagai penutup, beberapa catatan dari saya. Bisakah seorang linguis luar melestarikan bahasa yang terancam punah itu? Jawabannya tidak. Nah, bisakah buku-buku, kamus-kamus bisa melestarikan bahasa itu? Bisa. Tapi pertanyaan lagi, apakah buku-buku dan kamus-kamus bisa membuat bahasa itu hidup? Tidak bisa. Hanya masyarakat penuturnya sendiri yang bisa mempertahankan bahasa itu dan membuat bahasa itu hidup. Nah, karena itu solusinya bahwa harus ada kerja kolaboratif, kerjasama antara para linguis, kemudian para guru setempat, guru-guru setempat, misalnya merancang materi pendidikan dan lain sebagainya, dan masyarakat penutur itu sendiri. Nah, di akhir dari pemaparan saya ini, saya mau memberikan 2 contoh peribahasa dalam bahasa Rote dan bahasa Ndau. Ya, kebetulan kita merayakan bulan bahasa ibu, jadi saya memilih peribahasa yang berkaitan dengan bahasa. Jadi orang Rote memiliki satu peribahasa yang bilang begini, lolenai dedean, ladanai kokolan. Artinya segala sesuatu akan menjadi indah dari bahasanya, atau melalui bahasa segala sesuatu akan menjadi indah. Nah, kemudian dalam bahasa Ndau juga ada satu peribahasa yang menarik,
Dia bilang maareado etu dao, tengah soka etu dao. Artinya tidak ada sawah di Ndao, tetapi lumbung padi ada di sana. Jadi ini menggambarkan bahwa walaupun berbagai keterbatasan ada di sana, tetapi mereka punya resource untuk mereka bisa hidup di sana. Nah, jadi ini artinya memberi cerminan semangat yang luar biasa dari masyarakat di sana. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada komentar atau pertanyaan, saya dengan senang hati menanggapi. Terima kasih Mbak Ajeng, selamat sore. Terima kasih Mas Jeremy, selamat sore. Saya tertarik banget nih, terkesima dengan pemaparannya dan juga penutupnya tadi ya, peribahasanya segalanya menjadi lebih indah karena bahasa begitu ya, luar biasa peribahasanya. Mohon izin stop share ya. Ya, terima kasih. Sorry. Kita akan sebelum nanti Q&A yang langsung, saya juga tadi sudah baca ada penanya ya, tapi kita beralih dulu, kita menyimak pemaparan dari Mbak Renzi, pembicara kita yang kedua. Halo Mbak Renzi. Halo Mbak Ajeng. Halo, aku sampaikan sedikit ya dulu tentang profil singkat dari Mbak Renzi. Mbak Renzi saat ini merupakan pengajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang dan juga anggota dari Akademi Ilmuwan Indonesia. Nah, pada tahun 2019 Mbak Renzi memperoleh gelar PhD dalam bidang linguistik dari Leiden University Center for Linguistic. Nah, judul topik yang akan dipublikasikan kemarin adalah Bahasa Ibu dan Kreativitas Anak Muda. Oke, kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Mbak Renzi. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Ini saya mulai share screen saya ya. Sudah terlihat? Sudah, Mbak, jelas, sudah. Oke, terima kasih. Dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT kita ke Jawa ya, karena topik yang akan saya presentasikan ini terkait dengan bahasa yang dipakai di kota tempat saya tinggal saat ini, yaitu Kota Malang. Nah, judulnya adalah Antara Bahasa Ibu dan Kreativitas Anak Muda. Jadi secara garis besar nanti saya akan cerita bagaimana sih anak-anak muda di Kota Malang ini itu bisa mereinterpretasikan bahasa ibu mereka, bahasa Jawa yang sebetulnya sekarang itu posisinya semakin lama semakin tergeser ya. Jadi tergeser oleh bahasa-bahasa lain yang hadir di ruang dengar mereka. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu. Nah, itu semakin menggeser posisi bahasa Jawa. Tapi anak-anak muda ini nanti akan bisa menjadi mungkin agents of change gitu, membawa sedikit angin segar terhadap penggunaan bahasa Jawa. Nah, saya akan membahas sedikit tentang situasi linguistik di daerah Malang di Jawa Timur ini. Nah, ini mungkin bagi yang pernah ke Malang, ada salah satu daerah di bantaran Kali Brantas, namanya Kampung Warna-Warni. Jadi ini dulu tempatnya tidak menarik ya, tapi sekarang dibuat menarik dengan dicat warna-warni sehingga bisa menjadi tujuan wisata. Nah, di dalam Kampung Warna-Warni ini juga banyak terdapat mural-mural atau grafiti itu yang menggunakan bahasa walian, bahasa anak muda itu tadi. Nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu posisi bahasa Indonesia itu seperti apa ya sebetulnya. Mumpung kita juga sedang merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi kebanyakan orang menganggap bahwa oke, bahasa ibu orang-orang di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Itu ternyata tidak sepenuhnya benar ya, karena bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang baru diperkenalkan. Jadi diperkenalkan sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda di tahun 28, jadi relatif baru. Tadi Pak Jeremy sempat bercerita ya betapa banyaknya bahasa-bahasa yang ada di daerah Indonesia Timur di sini
Itu memang sangat dense sekali ya, linguistic situation-nya sangat banyak sekali bahasa, terutama di Papua itu satu pulau tapi terdapat ratusan bahasa di sana. Nah, bahasa Indonesia ini hanya satu variety dari bahasa Melayu yang kemudian diperkenalkan sebagai bahasa persatuan, tapi posisinya itu bisa langsung kuat gitu ya, karena didukung oleh undang-undang dan juga media itu sangat mendukung sekali persebaran dan juga kekuatan dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada bahasa yang standar, itu kita sebut sebagai high variety atau varian yang tinggi. Kemudian ada bahasa Indonesia yang sehari-hari, itu low variety, jadi ada tingkatannya ya, itu disebut sebagai diglosia. Jadi cara orang Indonesia menggunakan bahasa yang ada di sekitar mereka itu punya hierarki gitu. Lalu ada juga regional Malay seperti bahasa Melayu Papua, Melayu Kupang, juga Melayu Jambi. Nah, yang di agak-agak bawah posisinya itu adalah yang disebut dengan bahasa lokal seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan juga bahasa Bali. Ya, padahal bahasa-bahasa ini adalah bahasa ibu bagi harusnya ya menjadi bahasa ibu. Kenapa posisi mereka malah ada di bawah dari bahasa Indonesia gitu. Nah, tadi saya sempat bilang kenapa sih bisa kuat gitu ya, walaupun diperkenalkannya itu barusan gitu ya bahasa Indonesia itu karena ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi diatur bahwa bahasa-bahasa pada tulisan-tulisan ilmiah, publikasi, kemudian nama geografi, public science, dan juga media massa itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian media pembelajaran ya, bahasa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, di sekolah-sekolah itu juga harus bahasa Indonesia. Jadi, nah itulah kenapa bahasa Indonesia bisa sangat kuat sekali posisinya. Nah, ada lagi juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa official dari ASEAN dan termasuk bahasa asing yang diperkenalkan setelah kemerdekaan. Mungkin kalau sebelum kemerdekaan bahasa asing yang lebih sering digunakan adalah bahasa Belanda ya. Tapi kemudian setelah kita merdeka dari Belanda, bahasa Inggris yang ditonjolkan gitu karena bisa membuka wawasan internasional. Tahun 70-an bahasa Inggris itu pernah dilarang ya untuk digunakan di iklan TV karena itu dianggap ancaman sebagai sebagai ancaman bagi nilai-nilai ketimuran. Tapi kemudian sekarang posisinya semakin menguat lagi karena sudah dibuka gitu ya. Jadi ada popular culture, kemudian banyak sekali seperti sosial media dan platform-platform lainnya yang menggunakan bahasa Inggris sehingga bahasa Inggris juga semakin menguat. Nah, kita lihat tadi situasi bahasa Indonesia semakin menguat karena didukung oleh undang-undang dan dia adalah bahasa nasional. Kemudian bahasa Inggris, bahasa globalisasi itu punya power tersendiri begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bahasa lokal, bahasa Jawa ini gitu ya. Bahasa Jawa, orang mungkin bilang bahwa bahasa Jawa ini termasuk bahasa lokal yang digunakan oleh paling banyak penutur gitu. Ada sekitar 69 juta penutur native dari bahasa Jawa. Jadi masih aman dibandingkan dengan bahasa Rote atau bahasa Ndao itu mungkin bahasa Jawa masih sangat jauh lebih banyak penuturnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat ya vitalitasnya itu semakin lama semakin menurun gitu. Karena dalam undang-undang juga bahasa Jawa itu dan juga bahasa-bahasa lainnya hanya ditempatkan sebagai bahasa lokal dan berada di bawah supervisi pemerintah lokal. Dan bahasa Jawa diajarkan gitu pada kelas-kelas di sekolah-sekolah di Pulau Jawa, tapi yang diajarkan adalah dialek Jawa Tengah gitu ya. Padahal
kalau misalnya saya melihat atau mengobservasi posisi di Malang, di tempat saya berada ini adalah tempat dari dialek bahasa Jawa Jawa Timuran. Jadi sangat berbeda sekali dengan dialek Jawa Tengah. Nah, akibatnya para siswa itu merasa asing begitu ya ketika mereka menggunakan bahasa Jawa di rumah atau dengan teman-teman mereka, ketika dibandingkan dengan bahasa Jawa yang digunakan di sekolah. Jadi ada ketimpangan di sini, dan itu semakin membuat mereka malas gitu ya untuk belajar atau bahkan untuk menggunakannya, karena oh ya udahlah, ini kok beda ya, jadinya tidak berkembang ya, bahasa Jawa yang mereka gunakan hanya sepatah-sepatah yang mereka gunakan di rumah gitu, tapi pengetahuannya tidak berkembang. Kemudian ada banyak regulasi-regulasi yang itu tidak mendukung vitalitas bahasa Jawa sendiri, seperti misalnya penggunaan public signs, ya, penanda-penanda publik yang diharuskan menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Jadi bahasa Jawa tidak muncul di area publik begitu. Nah, semakin lama semakin menghilanglah bahasa Jawa dari area publik. Kemudian saya juga mau memperkenalkan satu bahasa yang ini disebutnya bahasa anak muda ya, lahir dari kreativitas anak muda yang memiliki bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan juga memiliki pengetahuan bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Arab serta bahasa Inggris. Jadi yang mereka lakukan di sini adalah mereinterpretasi atau menyusun ulang, merestrukturisasi bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris supaya menjadi lebih gaul, menjadi lebih keren, supaya bisa digunakan di pergaulan mereka. Karena kan posisi bahasa Jawa tadi kurang menarik begitu. Tapi ketika di restrukturisasi itu anak-anak muda ini jadi tertarik gitu untuk menggunakannya. Nah, metode restrukturisasinya adalah dengan pembalikan. Makanya namanya adalah walian ya. Walian itu bahasa Jawa untuk kata balikan gitu. Jadi kata semok itu dibalik menjadi komes. Nah, artinya adalah seksi. Asalnya dari bahasa Jawa. Nah, misalnya kata apais ya, itu berasal dari kata siapa, artinya who itu diambil dari bahasa Indonesia. Jadi ada banyak sumber untuk bahasa walian ini, tapi mereka semua mengalami pembalikan. Ya. Bahasa Inggris ya, misalnya boys ini itu dibalik menjadi siop dan artinya boyish gitu ya, keren atau stylish gitu. Nah, walian ini muncul di mana-mana ya. Ada di penanda bisnis gitu, komersial, penanda-penanda komersial, ada di merchandise, souvenir, t-shirts atau local brands, bahkan acara-acara di TV itu juga ada yang menggunakan walian. Ini contoh-contohnya. Di televisi ini ada salah satu program ya, Kowal Kawil. Nah, itu membahas tentang berita kriminal. Kemudian di radio itu ada satu talk show yang terkenal, judulnya Ngeledom. Ledom itu balikan dari kata model, atau di sini diartikan menjadi manner, being stylish, being well mannered gitu. Kemudian ada juga lagu ya, lagu-lagu ini bisa ditemukan di YouTube, kemudian sering diputar di televisi lokal juga. Tema-temanya memang tema-tema yang ya dekat dengan kehidupan anak muda mungkin ya, seperti alcohol and drugs gitu, walaupun ya itu bukan sesuatu yang bagus untuk ditiru. Tapi ada juga tema-tema seperti out and about in Malang, jadi keliling-keliling kota gitu ya, untuk memperkenalkan kota Malang. Mereka akan menggunakan kata-kata balikan atau walian itu tadi. Ada YouTube video gitu ya, yang memperkenalkan gimana sih cara pakai walian gitu. Bahkan ada juga lokal kiai atau preacher yang berdoanya itu menggunakan bahasa walian seperti ya Robbana sarp kanyap ojir kanyap gitu ya. Bless us with much rice, much money. Jadi
beras yang banyak, uang yang banyak ya. Ojir ini artinya adalah uang. Lalu di media tertulis itu juga banyak muncul pengalian, jadi ada yang membuat kamus, ada yang membuat word list gitu ya. Bagaimana sih supaya kita tuh kenal dengan anak muda di Malang? Nah ini kamusnya, ini daftar katanya gitu ya. Kemudian ada juga kolom di koran, stiker yang digunakan di berbagai sosial media gitu. Lalu ada juga kata-kata walian yang muncul di arena publik. Jadi kita menyebutnya lanskap linguistik kota gitu ya. Ini ada satu monumen itu di depan kampus di Malang. Malam Kipa Ilakes. Jadi Malang apik sekali gitu maksudnya. Lalu ini ada street food ngalam ya, Malang. Lalu ini ada kampanye politik ya sekitar tahun berapa ini 2016 mungkin, 2017 ya. Jadi kenapa bisa sampai digunakan di spanduk politik begitu ya? Karena rupanya bahasa lokal itu sangat dilihat sangat bermanfaat bagi kampanye politik karena bisa mendekatkan para politikus dengan warga lokal karena mereka seakan-akan mengerti begitu ya nilai-nilai lokal yang ada gitu. Jadi ini sampai diperhatikan gitu oleh politikus nasional karena yang kita lihat tadi di sini kan politikus nasional dia bukan orang Malang tapi ketika dia berusaha untuk menarik hati orang Malang, dia menggunakan bahasa walian, bahasa anak muda yang ada di sana. Lalu t-shirts, ya merchandise gitu, menggunakan bahasa walian. Nah, saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu di sini untuk melihat hasil penelitian saya ketika saya melihat atau memperhatikan satu persatu penanda publik yang muncul di Kota Malang pada satu waktu, yaitu pada saat perayaan Arema FC anniversary ya, jadi ulang tahun Arema, salah satu klub sepak bola nasional yang berasal dari Malang. Nah itu sangat dicintai sekali oleh orang-orang Malang sampai dijadikan simbol gitu. Yang saya lakukan adalah memotret ya spanduk-spanduk seperti ini dan penanda-penanda yang muncul ketika ulang tahun Arema itu dirayakan di bulan Agustus beberapa tahun yang lalu. Dan konsep yang saya pakai untuk melihatnya adalah konsep translanguaging and identity construction. Jadi translanguaging itu adalah satu konsep di mana multilingual speakers itu bisa menggunakan berbagai bahasa yang ada dalam repertoar mereka dan mereka menggunakannya secara fluid ya kayak mengalir gitu, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Nah itu bisa menunjukkan bahwa mereka sedang membangun sebuah identitas sendiri. Nah dengan menggunakan translanguaging mereka bisa menciptakan sebuah space baru di mana kreativitas dan kritikalitas mereka terhadap bahasa-bahasa yang mereka miliki itu ada tempatnya gitu. Ya, saya akan menghubungkannya dengan identitas juga. Ya. Kenapa? Karena orang itu menggunakan bahasa itu kadang bukan hanya mereka lagi pingin aja gitu ya. Mereka menggunakannya karena mereka ingin diidentifikasikan dengan bahasa tersebut. Jadi misalnya kalau saya memakai bahasa Jawa di suatu forum tertentu, itu pasti ada alasannya. Alasannya mungkin karena ya saya ingin menunjukkan bahwa saya punya identitas sebagai orang Jawa. Atau kalau saya tiba-tiba pakai bahasa Inggris gitu ya, saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang modern gitu. Jadi itu nanti yang akan coba saya lihat. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk yang ingin melakukan penelitian linguistik, tapi tidak bisa melakukan field work ke tempat yang jauh gitu ya.
tinggalnya di kota, terus aduh nggak bisa kemana-mana nih untuk melakukan penelitian linguistik, bisanya cuma di kota itu aja, yang nggak apa-apa, bisa melakukan linguistic landscape ini. Jadi yang seperti saya lakukan, saya jalan-jalan aja di kota Malang. Ini kotanya cukup macet ya, ini sebelum COVID. Jadi saya jalan-jalan, kemudian di jalanan yang macet itu saya berhenti dan mengambil foto gitu. Jadi saya mengambil 35 foto, poster dan banner. Nah, ini hasil penemuannya. Penemuannya adalah bahwa 50% penanda publik di foto-foto yang saya ambil yang berkaitan dengan ulang tahun Arema itu menggunakan bahasa Inggris ya, 50%-nya. Jadi paling banyak bahasa Inggris. Bahasa Indonesia 22%. Nah, bahasa Jawa gimana? Sangat sedikit sekali ya. Hanya 7%. Tapi ada walian yang reinterpretasi bahasa Jawa itu agak sedikit lebih banyak, yaitu 19%. Nah, ini jadi sedikit makanya tadi saya bilang sedikit angin segar gitu, penyelamat. Bahasa Jawa udah mulai hilang, tapi untung masih ada walian. Ini contohnya, ya. Ini di sini mereka kebetulan di sini yang dipakai ini bahasa Itali, kemudian bahasa Inggris gitu ya, karena mereka sedang ingin memproyeksikan identitas internasional mereka sebagai seorang football supporter gitu. Tapi ketika saya melihat yang lainnya, poster yang lainnya itu ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Ini pemerintah Kota Malang mengucapkan selamat ulang tahun, salam satu jiwa. Jadi di sini full menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa juga dilihat sebagai bukti bahwa pemerintah itu lebih mendukung penggunaan bahasa Indonesia di area publiknya. Ini spanduk resminya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dari spanduk-spanduk itu saya bisa melihat bahwa para supporter ini, supporter Arema ini, orang-orang Malang ini menunjukkan kreativitasnya ketika mereka memilih nama untuk klub-klub mereka atau kelompok-kelompok supporter ini. Jadi mereka menggunakan misalnya percampuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, ongis, ya, itu adalah pembalikan dari kata singo, bahasa Jawa. Gila, ya, menjadi ongis gila. Nah, ini diartikan crazy lions atau singa gila gitu. Kemudian Aremania supporter itu dibalik menjadi Aremania retropus begitu ya. Jadi ada kreativitas di mana mereka menggabungkan dua bahasa. Lalu ketika mereka mengekspresikan perasaan mereka terhadap Arema, mereka menggunakan bahasa Inggris yang walaupun bukan bahasa Inggris yang sempurna seperti no one can hold us, Tribune called we coming with spirit. Nah, ini kan bahasa Inggris yang sebenarnya unik ya, bukan bahasa Inggris yang standar gitu. Tapi mereka berani untuk menggunakannya. Nah, mereka juga menggunakan slogan You Never Walk Alone itu diterjemahkan menjadi bahasa walian, ya, umak kadit uklam ewat. Nah, itu nggak saya tulis di sini kebetulan. Tapi mereka menerjemahkan slogan dari Liverpool Football Club ini dan mengadaptasinya menjadi bahasa walian. Begitu. Nah, di sini 4 menit lagi ya waktunya. Terima kasih. Oke. Nah, ini menunjukkan bagaimana para fans itu mampu menggunakan kritikalitas mereka terhadap bahasa. Ini contoh-contohnya aja, gambar-gambarnya. Ini Ayas Kerang Alam. Ini salah satu spanduk yang paling menunjukkan bahwa mereka sangat mengklaim identitas mereka. Saya arek Malang, ini kalau dibalik artinya saya anak Malang. Gitu. Oke, kita sudah sampai di concluding remarks ya. Jadi dari penelitian saya tadi saya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang ada dalam repertoar itu digunakan secara fluid atau mengalir begitu saja ya, karena memang mereka sudah biasa menggunakannya. Nah, sekarang bahasa-bahasa itu diproyeksikan
dalam penanda publik. Nah, karya kreatif mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya modern dan punya identitas yang forward looking gitu ya, karena mereka kayak tadi misalnya menggunakan bahasa Itali di spanduk, tapi di sebelahnya atau beberapa ratus meter itu ada spanduk yang menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Jadi identitas mereka itu macam-macam, dan mereka tidak malu untuk menggunakan identitas lokal mereka ketika mereka menggunakan bahasa lokal. Bahasa Indonesia tetap lumayan tadi ya, sekitar 22%. Jadi menunjukkan bahwa language policy di Indonesia itu cukup sukses. Sementara bahasa Jawa sebagai bahasa lokal itu hampir tidak ada, tapi yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bentuk pembalikannya atau reinterpretasi dari bahasa Jawa itu, walian itu masih lebih banyak dari bahasa Jawa, jadi memberi angin segar atau menyelamatkan ya, posisi bahasa lokal. Kemudian walian itu memang bukan bentuk bahasa Jawa yang benar, gitu ya, karena kan dibolak-balik, jadi nggak standar gitu. Tapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah reinterpretasi kreatif bahasa Jawa yang bisa membolehkan penutur itu untuk menyeberang gitu ya, menyeberangi konvensi bahasa yang sangat terbatas, yang mungkin membuat mereka sedikit enggan gitu untuk menggunakannya. Tapi dengan adanya kreativitas ini mereka semakin termotivasi untuk menggunakan bahasa lokal yang posisinya semakin tertinggal. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Renzi. Aku tertarik banget sih yang walikan-walikan ini, karena aku pun juga sering sekarang kalau ngomong bisa jadi sabi, bisa nggak Ya, sabi gitu. Ya, itu Iya, banyak sekali ya. Bener-bener teman-teman Kata-kata di bahasa gaul yang dibalik-balik. Dan ya memang temenku juga bilang itu malang banget yang walikan-walikan itu gitu, tanpa kita tahu sebelumnya, nggak tahu kenapa dari mana juga ya asalnya awalnya, tapi teman-teman suka gitu, bisa itu paling awal aku inget sabi gitu. Gue itu juga saya pernah denger Oh iya, uwek, manggil uwek uwek. Iya, kalau diketik tuh uwek gitu, jadi G-nya di belakang, G-nya besar. Ya, uwek gitu. Oke, kita akan mulai dulu Q&A-nya. Ada waktu sekitar 25 menit. Aku akan bacakan dari penanya pertama, dari Mas Sofyan Sauri. Aku akan persingkat aja ya, bahwa ini untuk Pak Jeremy, karena ini tadi dari Pak Jeremy memberikan materi, ini Mas Sofyan udah bertanya. Terkait tadi kan Pak Jeremy ada mention ya, bahwa ada arsip bahasa Daw yang disimpan di London. Nah, itu kenapa di sana dan mengapa tidak dibuat di Indonesia gitu? Boleh saya langsung jawab atau semua pertanyaan? Silakan. Baik, jadi terima kasih sudah bertanya. Tadi juga saya melihat di chat box untuk mencatat pertanyaan yang ada. Jadi pertanyaan kan mengapa data itu diarsipkan di LR ya, di London, tapi bukan di Indonesia. Nah, mungkin para ahli bahasa mungkin tahu ya bahwa kita di Indonesia sebenarnya belum ada pengarsipan digital seperti itu. Nah, saya dengar bahwa BRIN sekarang mengembangkan pengarsipan digital yang mungkin nanti kemudian bisa dibagikan kepada para linguis, atau para linguis ingin mendeposit datanya di sana, maka bisa dilakukan. Nah, kalau tidak, maka para peneliti di Indonesia biasanya menyimpan datanya sendiri-sendiri atau data dalam bentuk cetak atau laporan penelitian lalu ada di kantor-kantor pemerintah. Nah, karena ini tidak ada, maka kita memanfaatkan digital archiving internasional yang bisa juga diakses oleh banyak orang dan secara umum di dunia internasional lebih bagus juga begitu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, ya keterbatasan ya Pak ya, dan prioritas pemerintah juga ya sekarang ya.
Ini lanjut Pak, ada pertanyaan kedua, ini masih untuk Pak Jermy. Dari Deanti Erbulan. Nah, kan kondisi dunia ini kan sekarang semakin terbuka, Pak, dan juga maraknya penggunaan media sosial. Jadi informasi-informasi itu dikemas dengan bahasa asing gitu. Nah, bagaimana daya tawar dan posisi bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa asing gitu. Jadi apakah dianggap bahasa asing itu memang lebih prestis gitu Pak dibandingkan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah gitu Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu ya, Dianti. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau melihat prestise dari bahasa daerah, nasional, dan internasional, ya pasti yang lebih berprestise adalah yang bahasa nasional atau yang internasional. Nah, bahkan di wilayah kampung, jauh dari perkotaan pun, anak-anak muda bicara ya selalu misalnya ke Inggris-Inggrisan begitu. Itu sudah tren modern begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri dan itu ada persaingan bahasa, biasanya disebut dengan language competition ya. Jadi mau tidak mau itu pasti akan berjalan. Nah, yang sekarang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya pembelajaran ketiga bahasa ini itu bisa seimbang begitu. Sehingga anak-anak atau pelajar-pelajar di daerah tidak merasa bahwa bahasa Inggris lebih tinggi dari bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia lebih tinggi dari bahasa daerah. Karena setiap bahasa itu unik dalam dirinya dan mengekspresikan perasaan, pengetahuan, dan lain sebagainya, terutama kekayaan intelektual dan budaya di daerahnya itu tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hanya bisa dimengerti tapi tidak bisa. Contoh, kalau kita meneliti bahasa daerah, kan susah kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena tidak ada one-to-one correspondent meaning begitu. Nah, itu salah satu bukti. Jadi mau tidak mau bahasa daerah juga harus dipelajari. Jadi keseimbangan dalam hal pembelajaran di daerah yang perlu diatur. Tentu dengan kebijakan politik melalui pemerintah dan lain sebagainya. Kira-kira itu jawaban saya. Betul Pak, butuh keseriusan ya. Sekarang seberapa banyak sih daerah yang tetap mewajibkan untuk belajar bahasa lokalnya gitu ya. Saya sih di Bali masih wajib ya waktu itu, sampai SMP itu masih wajib, SMA wajib, tapi makin berkurang Pak waktu jamnya. Jadi prioritasnya itu udah mulai belajar yang matematika dan lain-lainnya. Jadi bahasa Bali itu ya cuma 30 menit Pak, 1 minggu gitu. Sekali seminggu gitu. Betul. Dan seperti kondisi di NTT dengan begitu banyak bahasa, maka secara politik juga sulit kita memilih ya. Nah, jadi itu satu kendala juga kami di NTT. Bagaimana mau melestarikannya mungkin boleh, tetapi untuk bersaing dengan dalam kompetisi bahasa yang sekarang ini butuh kerja keras dan itu tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Itu harus dalam proses yang begitu lama. Tidak instan ya Pak ya? Ya, tidak bisa instan. Iya, oke. Sekarang ada pertanyaan dari Akbar untuk kedua pemateri. Mbak Renzi bisa jawab yang lebih dulu. Ini pertanyaannya adalah, ada anggapan bahwa linguis-linguis asing dalam melakukan penelitian atau pendokumentasian bahasa menggunakan kerja-kerja yang modern. Sementara peneliti lokal dalam negeri tidak seperti itu. Bagaimana kedua pemateri menanggapi hal tersebut? Nah, Mbak Renzi gimana nih Mbak? Katanya nggak modern Mbak katanya. Kalau misalnya yang lokal gimana tuh Mbak? Dalam negeri tidak seperti itu, gimana Mbak? Sebetulnya kalau menurut saya linguis-linguis dalam negeri itu yang sekarang saya tahu sangat aktif dalam pendokumentasian ataupun penelitian bahasa itu, mereka juga sudah mengadaptasi cara kerja yang modern ya. Tapi sebenarnya modern di sini maksudnya apa sih? Kalau menggunakan software penelitian itu, peneliti-peneliti Indonesia itu juga sudah sangat ahli ya, dan mereka mampu menggunakan software-software itu. Kemudian kalau metodenya juga sama aja ya kalau menurut saya. Mungkin linguis asing kelihatan lebih wow gitu mungkin ya, karena kelihatan itu ketika mungkin datang ke daerah, wah langsung tahu kalau ini peneliti bahasa. Tapi kalau orang Indonesia ya menyelinap gitu aja
nggak ketahuan ya bahwa dia sedang melakukan penelitian yang sebetulnya wow juga gitu. Kalau Pak Jeremy bagaimana Pak menanggapinya? Apa betul seperti itu atau gimana Pak? Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga menarik ya. Tadi Mbak Rensi sudah menjawab sedikit. Jadi maksudnya konsep modern itu seperti apa? Dalam penelitian linguistik ada namanya penelitian deskriptif, ada namanya penelitian eksperimental, kemudian sekarang berkembang corpus based research ya. Jadi orang meneliti dengan berbasis korpus. Nah, jadi modern bisa dari sisi apa namanya peralatannya, misalnya ke lapangan dengan membawa perlengkapan alat-alat modern, alat rekam dan lain sebagainya. Nah, dulu misalnya saya memulai dokumentasi dengan menggunakan rekam dengan pita kaset itu. Nah, karena alat rekam digital waktu itu belum banyak terjual di Indonesia dan kalaupun ada itu sangat mahal harganya. Nah, karena saya tidak bisa membeli yang sangat mahal, maka saya menggunakan rekaman pita kaset itu. Nah, tapi saya bersyukur bahwa sebelumnya saya sudah mengikuti training language documentation sehingga diajarkan bagaimana mendigitalkan monolog, rekaman yang monolog seperti itu. Sehingga dengan menggunakan software saya mendigitalkan rekaman-rekaman itu. Nah, beberapa dari rekaman itu juga saya arsipkan di pengarsipan tadi, dan itu juga harus direview oleh orang-orang teknik di sana. Kalau kualitas rekamannya tidak bagus, karena alat rekaman itu harus bertahan selama mungkin, itu prinsipnya. Harus ratusan tahun itu sampai pada mungkin kita tidak ada lagi di dunia ini, generasi berikutnya masih bisa dengar rekamannya, tidak rusak dalam waktu cepat. Nah, jadi itu mungkin modern dari alat, tapi kalau modern dari misalnya metode penelitian, saya kira ya belajar di mana saja sekarang, apalagi dunia sangat terbuka ya. Jadi ilmu sangat terbuka, belajar di Leiden walaupun kita dari Indonesia, tapi kan kita sama-sama belajar dengan orang di Belanda, orang dari Amerika dan lain sebagainya, kita mendapat ilmu yang sama. Nah, tapi mungkin yang terbatas adalah akses dan juga mungkin seperti kondisi akademis lah begitu. Jadi kondisi akademis kita di Indonesia mungkin lebih terbatas daripada teman-teman di luar negeri seperti itu. Jadi misalnya mungkin Mbak Rensi juga punya pengalaman kalau teaching load-nya banyak, besar, maka kan kemungkinan riset sangat sedikit. Ya, apalagi menulis paper untuk terbit di jurnal internasional yang notabene punya impact yang besar. Itu kan butuh kualitas yang tinggi. Sementara teaching load kita dan kan harus mengajar sekian SKS misalnya. Itu juga kondisi akademis yang mempengaruhi. Nah, jadi mungkin itu kira-kira penjelasan saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Intinya sih kita jangan mau tergerus dengan zaman ya, boleh meneliti bahasa daerah, tapi teknologi juga membantu para peneliti-peneliti ini ya, Pak, betul begitu ya? Iya, oke. Saya akan beralih, ini pertanyaan untuk Mbak Renzi dari Istiqomah. Isti ini setuju Mbak bahwa bahasa Jawa itu kurang menarik nih dipelajari. Bahkan sekarang orang-orang itu anak-anak muda lebih memilih Hangul, yaitu bahasa Korea ya. Kalau nggak salah ya huruf-huruf Korea, jadi lebih memilih mempelajari itu gitu. Nah, bagaimana bahkan di Jawa Tengah bahasa Jawa itu disajikan sebagai matrikulasi hanya di akhir semester. Nah, bagaimana nih Mbak Renzi menanggapi ketidakpopuleran ya dari bahasa Jawa itu sendiri sih, singkatnya begitu, gimana Mbak Renzi? Iya sih, ini salah satu masalah yang sangat sering dibahas oleh peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dalam bahasa Jawa. Jadi dialek-dialek bahasa Jawa terutama ya. Jadi dialek-dialek bahasa Jawa ini posisinya kan sudah maksudnya mereka kadang dibilang sebagai bahasa Jawa on the periphery karena bahasa Jawa yang sering menjadi perhatian
diajarkan dalam kurikulum itu adalah bahasa Jawa yang versi Jawa Tengah, sementara bahasa Jawa Timur atau dialek-dialek lainnya itu tidak diajarkan secara formal gitu. Mereka mengatakan bahwa ya vitalitas bahasa Jawa itu memang sangat berkurang sekali. Salah satu penyebabnya adalah bahasa Jawa itu punya hierarki, ya, jadi itu tidak mudah sekali untuk melestarikannya di zaman yang semakin egaliter seperti ini. Kita terbiasa dengan bahasa-bahasa yang egaliter seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Sementara kalau kita bicara bahasa Jawa itu ada apa ya, level-level yang berbeda yang harus diterapkan ketika kita ngomong dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati, itu harus menggunakan speech level tersendiri. Nah, hal ini membuat anak-anak muda itu semakin enggan ya, karena kok sulit banget sih, ngapain juga aku harus menghafalkan berbagai speech level ini. Belum lagi kalau misalnya keliru, itu judgement dari orang yang lebih tua, yang lebih lancar berbahasa itu bisa sangat sangat apa ya, membuat anak muda ini ketakutan untuk memakainya lagi gitu. Oh ya udah kalau gitu aku pakai bahasa Indonesia aja, lebih gampang. Jadi apa ya? Sepertinya memang banyak sekali PR-nya. Tapi kalau saya sendiri berpendapat bahwa kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan speech level dalam bahasa Jawa, itu tidak apa-apa. Jadi biarlah bahasa Jawa itu menjadi bahasa yang lebih egaliter. Karena yang seperti digunakan di Malang itu bahasa yang digunakan itu kebanyakan hanya satu level aja ya. Jadi ini sudah menyalahi bahasa Jawa yang standar, karena saya misalnya ngomong dengan orang tua saya itu menggunakan bahasa Jawa yang mungkin dianggap sebagai tataran yang kasar gitu. Tapi buat saya itu jauh lebih baik daripada orang-orang itu atau anak-anak muda ini meninggalkan bahasa Jawa sama sekali. Nah, buat saya, jadi apa ya, untuk menjawab pertanyaan ini, keengganan itu atau kekurang menarikannya itu mungkin salah satunya adalah karena bahasa Jawa bukan bahasa yang egaliter. Tapi solusinya adalah seperti yang digunakan oleh anak-anak muda di Malang, yaitu ya pakai aja bahasa Jawa yang kamu bisa gitu. Jadi jangan kemudian malas menggunakannya dan tidak menggunakannya sama sekali. Gitu. Nah, ini juga harus sama sekali ya, Mbak ya. Dijadikan perhatian juga oleh pengajar, nggak tahu gimana itu. Tapi ya kalau misalnya di sekolah mereka kemudian dipaksa untuk menggunakan bahasa Jawa yang tidak mereka kenal sama sekali, ya itu memang pasti akan jadi sangat sulit ya. Jadi Oke, makasih Mbak Renzi. Pak Jeremy dan Mbak Renzi, kan sebenarnya kita akan selesainya 15.30, tapi kayaknya antusias banget ini pesertanya untuk bertanya. Kalau Pak Jeremy dan Mbak Renzi keberatan nggak untuk menambah waktu sekitar 10-15 menit untuk menjawab pertanyaan? Boleh. Oh, Mbak Renzi gimana? Boleh. Itu udah malam banget ya kayak Om Jeremy di Tokyo. Jam berapa di situ? Baru 5:30. Saya baru masih 5:30 ya? Oh, 5:30. Sampai jam apa 8. Ya. Yang di Tokyo nggak apa-apa ya Mas Jeremy. Oke. Saya juga mau ingatkan lagi untuk Mbak Renzi dan Mas Jeremy untuk nanti memilih 3 pertanyaan yang menurut Mbak dan Mas itu menarik ya. Jadi nanti bisa kita kasih merchandise. Dan supaya kita interaktif sedikit nih, saya akan buka aja pertanyaan untuk supaya nggak yang tanya jawab kayak gini banget. Jadi kalau mau ada yang langsung tanya, siapa tahu lebih pengen untuk menyampaikannya secara langsung, bisa angkat tangannya, nanti aku pilih. Bisa reaction di angkat tangan, ada nggak ya yang misalnya ingin langsung bertanya, tidak lewat chat? Apakah ada di reaction? Raise hand gitu? Oke, nanti mungkin ya. Kita akan 15 menit lagi kita akan tutup, belum ada ya. Oke, berarti malu ya ini yang mungkin maunya nanyanya lewat chat gitu ya. Oke, ini menarik nih Mbak aku. Oke, ada dari Mbak Laila Wahdania. Silakan Mbak, di open mic-nya bisa bertanya langsung.
Oke, suaranya kedengeran ya Mbak ya? Kedengeran. Oke, izin bertanya sama pemateri kedua mengenai Boso Malangan Mbak. Kebetulan kemarin-kemarin itu kumpul sama beberapa budayawan dan mereka juga menceritakan sedikit tentang Boso Malangan. Menurut versinya mereka, Boso Malangan itu dulu dipakai untuk kode menyebutkan nama daerah. Seperti contoh Gajayana jadi Ayanajak, Raja Jawa Sawo Jajar, kayak gitu-gitu itu Mbak. Itu betul apa seperti apa? Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lailatul, ini orang Malang juga ya? Kayaknya kok sudah tahu daerah-daerah Malang, Raja Jawa segala. Betul. Ya, jadi sesama Kerang Alam ya. Memang betul sih kalau bahasa Walian Malangan itu dikatakan pernah menjadi kode. Jadi kalau mau dilihat sejarahnya ditarik itu bisa sampai ke sekitar tahun 1940-an. Bahkan ada legenda yang menyebutkan bahwa Walian itu digunakan sebagai kode ketika perang ya, agresi militer melawan Belanda di akhir tahun 40-an. Jadi untuk menghindari mata-mata Belanda, nah itu digunakan kode ini. Jadi campuran antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang kemudian dibalik sehingga ketika menyebutkan daerah tertentu untuk bertemu atau untuk bergerilya itu tentara Belanda tidak tahu atau mata-mata Belanda tidak tahu gitu ya. Jadi memang banyak sekali nama daerah di dalam kota Malang yang dibalik. Jadi kayak tadi Sawo Jajar menjadi Raja Jawas. Raja Jawas. Terus Polehan menjadi Nahelop gitu. Okay. Kelut menjadi Dule dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan meluasnya penggunaan bahasa Walian bukan hanya oleh penduduk bagian dalam kota, tapi juga daerah kabupaten dan daerah sekelilingnya, itu nama-nama di kabupaten juga menjadi dibalik. Padahal dulu katanya nggak ada ya. Jadi kayak misalnya Singosari jadi Ongisiras, kemudian Pakis jadi Sikap, terus Kepanjen nggak ya? Pakisaji ya, jadi Ija Sikap seperti itu. Jadi semakin meluas penggunaannya bukan hanya di daerah urban city-nya aja, tapi juga ke daerah-daerah pinggirannya. Baik. Makasih Mbak Rin. Terima kasih. Semoga menjawab ya, terjawab ya Mbak Lailatul. Apa ada lagi yang mau bertanya langsung? Bisa di reaction. Kalau belum ada, aku ke yang dari chat, kita masih ada waktu. Untuk Mbak Renzi lagi, bahwa bahasa Walikan ini justru diminati oleh anak-anak muda. Apa ya alasan utamanya kenapa bahasa Walikan semakin menarik nih untuk anak-anak muda? Mute ya tadi. Jadi semakin menarik untuk anak muda, pertama karena yang saya bilang tadi ya, jadi egaliter, jadi tidak perlu menggunakan kromo atau ngoko dalam bahasa madyo dalam bahasa Jawa, cukup di tataran ngoko aja, istilahnya yang paling bawah itu sebetulnya yang paling kasar. Tapi kalau dalam Walian kekasaran ini menjadi tidak masalah begitu ya. Jadi anak muda itu tertarik karena mereka tidak harus ribet atau mungkin takut salah ketika menggunakan bahasa Jawa yang tidak tinggi atau tidak kromo gitu. Yang kemudian yang kedua, ada banyak platform gitu ya, di mana mereka bisa mengekspresikan identitas mereka, dan untuk mengekspresikan identitas mereka itu mereka mencari sesuatu yang berbeda gitu ya, bukan bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Inggris, tapi memakai Walian, dan itu menjadi menarik ketika Walian ini muncul di platform-platform yang modern seperti di sosial media atau di YouTube begitu ya. Jadi itu salah satu alasannya sih menurut saya.
relate dengan zamannya ya Mbak Renzi ya. Iya, betul. Iya, lewat medsos. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk kedua pembicara, untuk Pak Jeremy juga, dari Zakiatul, bahwa apa sih kendala atau hambatan terbesar yang Mbak Renzi dan Mas Jeremy alami saat melakukan riset dan menulis disertasi? Ini menarik nih, siapa tuh pengen PhD gitu ya. Mas Jeremy, apa nih hambatan terbesarnya saat melakukan riset dan menulis disertasi PhD-nya? Wah, banyak cerita itu menarik kayaknya kalau Pak Jeremy. Ayo kita punya 5 menit nih, sekitar 5 menit. Terima kasih pertanyaannya. Dari Ya, Zakiatul ya. mungkin tertarik untuk PhD linguistik di Leiden ya. Jadi ya ada senangnya dan ada juga susahnya. Jadi mungkin hambatan sih banyak karena pertama kita dari Indonesia tentu sampai di Belanda menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan di sana gitu. Lalu karena di Leiden itu kan PhD itu dianggap sebagai research, jadi kita full research, jadi tidak bisa ikut kuliah tapi ya ikut mendengar saja begitu, tapi tidak seperti kuliah di Indonesia harus program sekian SKS dan lain sebagainya. Nah, karena full research artinya kita dituntut untuk setiap semester itu misalnya melakukan tahapan riset tertentu dari yang kita sudah targetkan begitu. Nah, tapi kan apalagi Belanda lumayan jauh ya. Nah, jadi harus bolak-balik Indonesia itu juga satu tantangan. Tapi tantangan berikutnya adalah termasuk misalnya saya karena risetnya di daerah, lalu jauh ya transportasi dan di daerah terpencil. Jadi kalau misalnya setelah kembali ke Belanda, lalu pada saat mengolah data dan merasa ada yang kurang, nah itu juga sesuatu yang menjadi kendala untuk kontak ke narasumber atau informan di lapangan. Nah karena itu sebelum ke lapangan itu harus menyiapkan, mungkin ini sekaligus menjawab kayaknya ada pertanyaan juga tentang itu. Saya lupa siapa ya tentang riset itu. Jadi harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik peralatan, instrumen penelitian maupun ya seperti kuesioner atau list. Harus buat list apa yang nanti dilakukan di lapangan, kemudian materinya apa-apa saja begitu, sehingga kalaupun ada hal-hal yang tertinggal tapi tidak terlalu signifikan, jadi hanya bersifat cross check saja, lalu kemudian kita bisa mengontak kembali ke informannya. Jadi kendala utama waktu itu karena misalnya di daerah saya di Ndau itu kan belum ada akses untuk telepon, belum ada. Sekarang sudah ada, tapi dulu belum ada, sehingga itu juga sulit. Nah, tapi itu tantangan di lapangan. Mungkin sekilas seperti itu. Kalau untuk menulis, nah ini tantangan terbesar begitu. Karena di antara mengejar waktu untuk pingin cepat selesai, tapi juga mengejar supaya materi yang kita tulis itu bisa lebih bagus dan tidak banyak direvisi-revisi. Kalau revisinya banyak kan berarti kita harus menulis banyak begitu. Nah, misalnya Mbak Renzi gimana? Kurang lebih sama nggak ini ceritanya dengan Pak Jeremy? Iya, kurang lebih sama ya. Diinget-inget tadi, oh iya ya, ternyata itu semua pernah juga jadi tantangan bagi saya. Mungkin menggarisbawahi tadi yang terakhir, poin terakhir dari Pak Jeremy tentang waktu itu. Kalau dari sisi pemberi beasiswa kan mereka memang mintanya cepat gitu ya, bahkan mereka bilang ini
3 tahun aja yang studi di negara lain, negara A, negara B itu bidangnya bukan linguistik ya. Mereka bisa selesai gitu dalam waktu 3 tahun. Ini kenapa para PhD di Belanda ini nggak bisa 3 tahun. Nah, apa ya? Proses penulisan itu memang sangat menantang sekali. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan apa ya, timeline yang jelas, misalnya mengambil data tahun pertama dan kedua, kemudian tahun ketiga checking data, kemudian idealnya tahun ketiga dan keempat 2 tahun menulis itu selesai gitu ya. Tapi ternyata ketika menulis ada berbagai hal lain, misalnya kita menemukan temuan-temuan yang lain yang masih harus didiskusikan, kemudian penulisan sendiri itu tidak langsung jadi gitu kan, satu chapter sudah selesai, tapi ternyata ketika dibaca oleh supervisor itu masih harus diganti bolak-balik, bisa sampai 10 kali bimbingan atau bahkan lebih gitu ya. Jadi proses penulisan itu sangat panjang sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Saya ingin mengingatkan Mas Jeremy dan Mbak Renzi untuk memilih 3 penanya terbaik yang nanti akan diberikan merchandise. Silakan diskusi, udah kayak juri nih. Mas Jeremy 1, Mbak Renzi 1, terus 1 lagi nanti kesepakatan berdua. Nggak harus yang sudah dijawab ya, bisa yang belum terjawab. Terserah pokoknya penanya terbaik pokoknya. Mas Jeremy 1, Mbak Renzi 1, satunya lagi diskusi berdua. Ini lebih sulit dari mengerjakan disertasi. Padahal ini waktunya cuma 1-2 menit ya, Mas, milihnya. Kalau disertasi 4 tahun padahal ngerjainnya. Sambil menimbang-nimbang dulu, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semuanya bahwa boleh banget mengikuti medsos dari Nuffic Neso. Jadi teman-teman bisa tahu seri-seri online learning lainnya, karena acara ini akan diselenggarakan selama masih pandemi nih. Jadi enak banget, kita akan ikut online learning dari lecturer dari universitas di Belanda. Kalau yang kali ini kan kita dengar dari alumni, tapi seri-seri selanjutnya nanti kita bisa ikut kayak kuliahnya langsung dari kita akan mengikuti online learning dari dosen-dosen dari universitas di Belanda juga. Jadi teman-teman di Indonesia punya pengalaman untuk mendapatkan perkuliahan langsung dari Belanda. Jadi sharing sama teman-temannya, bisa sebar-sebar informasi untuk pantau terus nih medsosnya Nuffic Neso Studi di Belanda. Terima kasih. Bagaimana Mas Jeremy dan Mbak Renzi, apakah sudah ada keputusannya? Pak Jeremy, sudah adakah? Siapa duluan? Ini semakin lihat daftar pertanyaan semakin bingung. Iya, bagus-bagus soalnya pertanyaan. Kita ada 1 menit nih, 1 menit nih sebelum kita closing. Bismillah, ini saya ada 1 ya, saya sebutkan ya. Atau ditulis? Disebutin aja nggak apa-apa, Mbak. Kalau saya mungkin pilih ini, punyanya Mbak Diana Ros Arif, karena di situ selain bertanya juga ada sedikit refleksi ya tentang bagaimana dulu bahasa lokal diajarkan di sekolah dari Mbak Diana ini dan bagaimana Mbak Diana melihatnya gitu. Jadi saya pilih Mbak Diana Ros Arif. Oke, luar biasa ya pertimbangannya. Dari nanti pemenangnya silakan nanti kirim info alamat pos ya ke surelinfo@universityofleiden.id, ada di kolom chat, bisa teman-teman bisa bagi pemenang di sana. Kalau Mas Jeremy gimana? Apa udah ada pemenangnya? Ya, saya memilih 1 yang memberikan pertanyaan. Pertanyaannya pendek tapi cukup menggugah hati saya, terutama karena topik webinar kali ini kan mengenai kreativitas anak muda ya. Jadi beliau bertanya tentang era milenial. Jadi saya memilih penanya yang bernama Hadi. Oke. Mana melistrikan bahasa daerah di era milenial. Oke, siap. Terima kasih. Selamat untuk Mas Hadi. Nanti bisa diinfo ya alamat posnya ke Surel yang ada di chat. Dan 1 lagi.
Mbak Renzi dan Mas Jeremy, ayo satu lagi. Oh, satu lagi ya? Kirain Satu lagi, Ajeng karena yang 3. ngomongin. Satu lagi, maksudnya satu lagi dari Mas Jeremy dan Mbak Renzi. Kan ada 3 pemenangnya. Oke, Oke. Pak Jeremy ada? Pak Jeremy Ya. aja, Lin. Saya memilih yang bernama Sakyatul Mufidah. Oke, Mbak Renzi gimana? Oke? Karena bertanya tentang hambatan tadi, Iya, itu hambatan. artinya Oh iya. orang punya jiwa berjuang, begitu. Dan juga itu pertanyaan lengkapnya juga menanyakan tentang ini loh, studi doktor di Belanda apakah memang cenderung mengambil data tentang keindonesiaan. Itu juga sering menjadi perdebatan ya. Betul. Emangnya harus topik tentang Indonesia gitu ya, bahkan ada yang mengkhawatirkan data kita diambil oleh Belanda segala macam. Kan lucu-lucu. Jadi lumayan menggambarkan apa ya, kekhawatiran dalam melakukan studi di Belanda. Selamat untuk ketiga pemenang. Jangan lupa nanti kirim alamatnya supaya nanti nggak salah alamat nanti hadiahnya ya. Silakan kirim alamat posnya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada kedua pembicara kita hari ini, yaitu Mas Jeremy dan Mbak Renzi. Semoga sehat selalu yang di Tokyo dan juga di Malang ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di sesi-sesi online learning selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Saya ingatkan lagi untuk jangan lupa follow media sosial Novik Neso untuk informasi online learning selanjutnya. Saya Ajeng mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya.